Kamu teh kenapa sih datang-datang ke sini neteng. Kenapa sih? Bu, aku juga sebenarnya nggak mau. Kenapa? Aku sebenarnya nggak mau, tapi habis aku tegak-tegakin jalan aku nggak bisa juga. Ya udah, kamu ada berita. Iya. Kamu ada berita yang baru nggak? Iya, ini makanya ada berita. Nggak ada siapa-siapa ini lagi. Nih, Artikelnya nggak ada. Ada sih. Apa? Coba artikelnya apa? Raffi itu yang tahu. ada beritanya tentang keluarganya Betran Peto Ya gue dong. yang lagi trending. Lagi trending. Ini Ruben nama ibunya Betran Peto ngobrol. Ada trending. Mau lihat gak? Jangan deh. Ini mau lihat tuh. Ibu kandung Betran Peto menangis di depan Ruben Onsu. Sebut merasa tak pernah dipedulikan. Yang bener atuh masa begitu? Mana sih? Coba cerita dulu. Ada apa sih, Jadi Kak ini ibunya Ruben? Betran Peto sama tantenya ribut. Kak Ruben, mau tanya Kak Ruben. Ini buka dulu boleh nggak? Kak Ruben, Apa? Awas meledak ih. gua mau tanya dong. Apa? Veteran Peto siapa yang Veteran Antolin ya? Bilar lucu banget. Yeay. Dan daripada gua ngelawak kagak lucu, mending gua main catur sama Iya, Dewa iya, Kipas. iya. Bilar kamu lucu banget. Begini. Jawab dulu ya. Boleh. Biar berita tidak simpang siur. Pengen denger deh. Iya. Cekokom gimana? Jadi gini, Hilpas. kan kalau ini gue serius aja ya. Jadi biar nggak. Jadi kan udah selama ini kan ada pemberitaan yang terus kesannya gue kayak menghalang-halangi Bertrand, itu nggak sama sekali sebenarnya. Tapi ada banyak hal yang sebenarnya gue tutupin untuk ya nggak usah lah ya gitu. Tapi kayaknya kali ini gue harus menjelaskan semuanya ke publik kalau sebenarnya gue itu malah membuat gue ini malah sering berantem sama Bertrand karena gue kepengen anak ini juga bisa dekat sama keluarganya gitu. Jadi menjelaskan sama Bertrand di usia anak teenagers itu kan gak gampang. Jadi ya itu pelan-pelan dan perlahan gitu. Tapi kan pemberitaan terus melebar. Nah kayak misalnya ini gue sengaja bikin di YouTube yang udah gue gak edit, udah gue gak ini semuanya. Akhirnya pemberitaan yang naik adalah beberapa artikel yang gue lihat juga katanya ngomongnya jadi ngelantur ngidul. Jadinya bingung, makanya terserah lah. Sekarang yang penting gue udah menggunakan hak jawabnya dan terus semuanya selesai dengan baik. Sekarang kita sama keluarganya tambah deket lagi, tambah sayang lagi gitu aja gitu. Tapi Ya. pendekatannya kan kita semua tahu nih kalau Betran itu deket banget gitu sama Kak Ruben. Ya. Keluarga Kak Ruben udah bener-bener menganggap Kak Ruben tuh adalah bener-bener kayak keluarga realnya dia gitu kan. Maksudnya kayak keluarga kandungnya gitu. Tapi kedekatan Betran sendiri dengan keluarga kandungnya yang ada di sana gimana? Iya. Dekat. Jadi ini sih gue pertama kali gue ngomongnya maksudnya. Oh kakak. Ya semenjak gue upload video itu gue belum pernah, maksudnya ya gue syuting aja kesini, ya happy aja nggak pernah seolah-olah nggak ada apa-apa. Jadi nggak mau itu, tapi gue kepingin Bertrand juga hormat dengan kedua orang tua kandungnya gitu. Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan yang menurut gue dia harus menanyakan langsung ke orang tuanya. Karena gue sama sekali nggak ngerti tentang masa lalunya dia, sama sekali nggak paham. Salah ngomong takut salah, tapi apa ya? Kan pada saat dia lagi ngomong, Bertrand tuh kalau manggil gue ayah aja tuh pasti artinya tuh pasti beda deh. Jadi kayak Udah terlalu dalam cintanya ya. banget. Terlalu dalam cinta karena aku juga sendiri ngerti gitu gimana sih sama anak yang kita anggap udah seperti anak kita sendiri gitu ya kan. Jadi iya makanya nggak apa-apa lah gue jadi orang yang ya orang nyangka ini nggak ada masalah, tapi biar bagaimanapun dia harus hormat dengan keluarga kandungnya gitu. Itu harus. Dengan orang tua kandungnya. Jadi tapi kan saya yang berhadapan sama Bertrand saat ini kan yang dia jangan menganggap saya ini akhirnya jadi saya berpihak ke sana gitu. Jadi posisi saya posisi yang tengah-tengah gitu. Tapi kan saya juga punya anak, ada Thalia, ada Tania yang mereka punya butuh untuk saya cerita
ngobrol, bercanda dan bermain, tapi saya harus selesaikan semuanya satu persatu gitu. Makanya akhirnya membuat komunikasi dan hubungannya menjadi tidak baik. Komunikasi dan hubungannya menjadi terus memanas, netizen terus memanas-manasi, saling lapor, saling ini gitu. Jadi sampai apa yang udah gue upload, apa yang udah gue ini, gue udah sama sekali gak mau baca komen, Vi, gue gak mau. Gue udah gak mau, gue udah fokus sama yang gue kerjakan, fokus sama ketiga anak gue, udah itu aja gitu. Cuma maksudnya lega, tapi udah kita lakuin pemberitaannya ya naiknya gitu-gitu lagi. Makanya dibiasakan nonton saya sampai tuntas, jadinya tahu, jadinya bisa berimbang gitu. Makanya ada kita ngobrol sama mamanya, ngobrol sama papanya. Karena kalau gua ngobrol doang sama satu pihak kan, yang satu pihak nggak diajak ngomong kan itu nggak berimbang ya, Mam. Iya. Namanya beritanya nggak berimbang. Tapi kan kalau kita udah ngobrol dua belah pihak itu beritanya berimbang. Dan mama papanya sangat baik. Cuman kan ada yang namanya anak itu cara penyampaiannya setiap anak ada yang beda-beda. Iya. Jadi ada anak yang punya tingkat, ada anak yang pekanya jauh lebih peka, ada yang lebih cuek, ada yang lebih sensitif gitu. Jadi ya karena gue konsen mengenai parenting anak, jadinya Onyo tuh gue perhatikan banget secara detailnya. Dia ini sedikit gue tahu, makanya ketika ada gerak-gerik dia yang menurut gue anak ini sebenarnya rindu, anak ini sebenarnya ini. Jadi kan kita yang tahu dia kayak apa kan. Jadi makanya saya bilang kita harus segera pertemukan dia dengan mama dan papanya gitu. Jadi abis dari situ udah dia mamanya papanya pulang, dia udah teleponan lagi sama mamanya. Udah itu dia teleponan sama adiknya. Dan Bertrand dari sekecil itu juga dia setiap bulan dia kirim terus. Dia. Dari hasil dia. Dari hasil dia sendiri. Jadi Luar biasa sih. maksud saya udah bekerja juga dari dulu, tapi dia lebih kecil lagi, tapi dia sudah membiayai gitu. Tapi ya bulian, cacian buat dia tuh ya nggak berhenti gitu. Tapi ya kita bela diri dibilang baperan, tapi yang namanya orang tua pasti ngebela anaknya. Iya benar. Ya gimana ya, bingung jadinya. Bingung lah pokoknya. Tapi luar biasa banget Kak Ruben ini punya hati yang sangat berlapang dada gitu. Masih mau ngajarin Bertrand untuk tetap harus hormat ke orang tuanya. Salin. Harus, Kak. Cuma jarang loh Kak ada kayak gitu. Kalau kita sudah mencintai seseorang ya misalnya atau merasa memiliki anak ini gitu. Kayak banyak kan teman-teman aku juga. Kita tuh pasti nggak mau, jangan deh dia nggak mau sama ke orang tuanya. Bener kan Kak? Itu Aku malah suruh dia pulang, nyo, tapi dia maunya sama ayahnya. Saya bilang kan gue punya kerjaan live di Jakarta itu. Ada beberapa program yang gak mungkin ditinggalin. Ayah kerja nyo. Dia gak mau gitu. Jadi gimana ya, serba salah, bingung. Ini ada Iya. satu artikel juga biar Ruben lihat. Ini dia. Bertrand Peto, Ruben Onsu sedih sebut anaknya bukan sapi. Ya itu kan Sapi perah gitu loh. itu penggalan dalam sebuah ungkapan gitu ya. Jadi ya untuk Bertrand bisa menjadi seseorang itu butuh proses. Raffi, Selin, Mami Nunung, Rizky Bilar itu ada proses dan gak instan. Itu butuh perjalanan yang cukup panjang sebenarnya. Iya. Jadi badannya Ruben ini satu tapi harus dipotong-potong banyak hal gitu. Dan Bertrand juga saya rasa harusnya seusia itu dia tidak terlalu banyak yang dia pikirkan gitu. Tapi setiap hari dia punya jadwal sekolah, jadwal les, jadwal ini. Tapi ada beberapa gerak-geriknya yang menurut istri saya kita mesti ngobrol deh sama dia gitu. Mesti ngobrol. Jadi supaya di usia dia yang sekarang ini dia nggak salah pergaulan, nggak salah lihat tontonan TV. Bertrand sambil dia nonton TV aja semuanya diawasin. Takutnya salah nonton ya. Takutnya dia salah nonton, salah ini, dia mensalah artikan. Iya, salah remaja. Jadi ibarat arti bukan dikekang tapi awasin dalam arti ada salah satu yang dia lihat partner yang di sebelahnya menjelaskan. Ini gini loh nyo, ini gini loh nyo gitu. Maksudnya seperti itu gitu. Makanya karena saya tempatkan dia adalah anak laki-laki pertama saya. Jadi saya kepingin dia menjadi pemimpin yang benar-benar Amin. orang yang membanggakan,
dan menjadi orang yang rendah hati terus. Jadi kalau menurut aku, Kita doain. Ya. menurut aku sih aku punya gini ya Kak ya, Ya. punya pendirian di dalam hidup aku gitu karena Ya. emang di dalam keluargaku juga ada yang sama gitu kan. Ya. Keluarga itu family is not come from blood, Ya. tapi di mana tempat kita merasa dicintai dan merasa mencintai gitu. Ya. Kita doain masalahnya Ruben apapun itu. Betran Peto selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa, keluarga Amin. Ruben juga. Salam buat Onyo, buat Betran yang lagi di rumah. Ya.